Oke. Bisa skip. Sip. Skip lagi. Ini proses yang sudah kita mulai di nasional. Jadi Oh. pada intinya kan ketika kita mau masuk ke daerah, biasanya kan teman-teman daerah kemudian nanya, ini udah jalan di pusat belum? Jangan sampai daerah itu hanya jadi kelinci percobaannya pusat. Nah, biasanya ngomong, ya kan? Ya. Nah, jadi ini kami sudah perbaiki di pusat. Nah, makanya begitu pusat ini kami sudah dapat gripnya, pelan-pelan kami kemudian mulai masuk ke daerah. Nah, kalau di daerah bentuknya seperti apa? Nyon Sewu ini bisa kita lanjut slide-nya lagi. Nah, lagi lanjut mawon Mas. Terus, 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 terus. Nah, ini kalau yang kita coba kembangkan di daerah. Nih, mudah-mudahan nanti kalau memang kondisinya sudah baik, mudah-mudahan bisa silaturahmi dengan teman-teman Pemda termasuk Jawa Timur dan Malang ya, karena kami Ya Pak, kita siap tunggu ini untuk Pak. memberikan jadi kita siap untuk memberikan transfer knowledge Pak Ya. Arif dengan teman-teman supaya nanti bisa melakukan mekanisme ini. Jadi mekanisme penandaan kan tadi kita sepakat bahwa isu lingkungan hidup itu jadi yang utama, itu udah nggak terbantahkan lagi. Nah, cuman persoalannya kan kadang antara komitmen dengan realisasinya itu kan jomplang, Mas Arief. Ya. Apalagi ketika tata kelola tadi belum dibenerin. Contohnya gini, kita selalu, apalagi yang namanya dana publik, itu seringkali terjebak pada persoalan target-target persen. Ya kan? Ya. Pendidikan 20%, kesehatan 5-10%. Nah, lingkungan hidup harus berapa persen? Nah, kalau kami justru bilang bahwa sebenarnya dana publik itu jangan dipatok dengan target persen. Karena apa? Karena bagi dana publik melewati patokan target persen itu mudah. Oke. Cuman yang sering kelupaan adalah kualitas belanja dari pemenuhan target itu. Nah, makanya pendekatan budget tracking ini ditandain ini kemudian kita mencoba melihat seberapa efektif, kemudian bagaimana bentuk kualitas belanja dari masing-masing dana publik baik pusat maupun daerah. Nah, di daerah kami coba deteksinya berdasarkan 3 jenis belanja ini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi yang pertama belanja 521 namanya. Nah, ini mohon maaf kalau terasa sangat teknis, ini nanti dicerna saja dulu. Ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa jadi tambahan informasi, bisa jadi tambahan pengetahuan, karena toh nanti kedepannya kan generasi muda ini juga dari ribuan yang ikut, dari ratusan yang ikut hari ini kan pasti ada yang akan kerja di pemerintah juga. Ya. Nah, kalau boleh saya mengundang teman-teman untuk ayo yang baik yang masih sekolah ataupun yang lainnya, ayo kerja bantu pemerintah. Kalau saya bangga jadi ASN. Karena apa? Karena saya banyak berutang kepada negara ini. Kalau semua orang baik, semua orang komitmen, semua orang pintar nggak mau kerja untuk pemerintah, pemerintah yang ngisi ya akhirnya orang-orang yang tersisa. Nah, kalau orang-orang tersisa terus pemerintahnya nggak kuat, ya susah juga. Kemudian kita nyalah-nyalahin pemerintah ya susah juga. Artinya kita punya kontribusi masing-masing untuk membentuk sebuah pemerintah yang kuat. Jadi kalau saya malah gerakannya, ayo jadi ASN. Karena ASN juga bisa profesional. ASN itu nggak selalu bodoh, ASN itu nggak selalu Ya. deso, nggak selalu Ya. tidak berpendidikan, tekniknya tidak. ASN sekarang itu justru kita berlomba-lomba untuk menampilkan wajah ASN profesional masa depan. Karena Siap. tanpa ASN yang komitmen ya negara ini nggak akan pernah maju gitu. Nah, cara untuk membuat kita jadi maju ya ini kita harus mau diintrospeksi secara internal. Makanya kita deteksi jenis-jenis kualitas belanja baik di pusat maupun di daerah. Jenisnya gimana? Kita lihat pertama kita deteksi belanja pegawai ini honor-honor tim, biasanya honor-honor tim.
Yang kedua, belanja barang dan jasa. Nah, di sini nyun sewu Mas Arif. Next slide-nya. Nah, jadi kita lihat yang di yes ini, yang di yes. Jadi kita lihat di belanja langsung. Nah, itu ada belanja pegawai honor tim, ada belanja barang dan jasa, itu di situ ada pengadaan habis pakai, kemudian ada perjalanan dinas. Nah, yang ketiga adalah belanja modal. Nah, ini yang kemudian kita deteksi, nyun sewu, next. Nah, kita deteksi caranya gimana? Tadi kita overlay dengan 6 indikator ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik yang. Jadi indikator yang pertama, kalau kita bicara, daerah atau negara ini sudah punya green budget. Green budget artinya belanja lingkungan hidup yang baik. Nah, tapi seberapa baik belanjanya? Ini kita deteksi dari 6 indikator ini. Yang pertama, berapa besar yang masuk untuk porsi perlindungan sumber daya alam? Berapa besar yang masuk untuk porsi pertanian? Berapa besar yang masuk untuk energi dan industri? Kemudian untuk transportasi, tata kelola, kesehatan, dan pendidikan, sama penanggulangan bencana. Jadi 6 indikator ini untuk terestrial, untuk daratan. Nanti yang untuk lautan ada lagi namanya blue budget taking. Jadi pendekatannya beda. Nah, tapi pada intinya dengan 6 indikator ini kita bisa bicara bahwa betul nggak RK, rencana kerja pemerintah dengan anggaran pemerintah pusat baik di pusat maupun di daerah itu benar-benar mencerminkan yang namanya green budget. Jangan sampai anggarannya besar terus kita bilang green budgetnya naik, tapi ternyata dipakainya hanya untuk belanja-belanja yang seperti ini. Nyuwun sewu. Next, 2 slide berikutnya. Lagi Mas. Langsung lagi. Nah, yang sebelumnya Mas. Nah, ini dari sini kalau kita bicara dari target, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman bisa lihat grafik yang warnanya hijau. Itu kan kelihatan nggak Mas? Ya, kelihatan. Jelas. Yang hijau itu kan kalau kalau itu kita bicara berdasarkan target persen, ini misleading. Karena apa? Kelihatan naik terus nih. 0,79, 1,1, 1,7. Jadi seolah-olah anggaran pemerintah untuk green itu naik terus. Tapi kalau kita lihat kualitas belanjanya, ya nyun sewu, slide berikutnya. Nah, kita bisa lihat misalnya nih, yang paling atas itu kan ada BPBD. Ini contoh exercise di salah satu provinsi di Sumatera. Jadi paling atas BPBD, yang bawahnya Badan Ketahanan Pangan. Nah, ini selama 3 tahun terakhir misalnya. Belanja greennya kan tadi seolah-olah naik terus nggih, secara total akumulasi, tapi kualitas belanjanya gimana? Nah, ini bisa dilihat Badan Ketahanan Pangan, warna merah dan kuning semua, jadi kayak lampu merah persis, merah dan kuning. Merah itu belanja pegawai honor tim, belanjaan barang dan jasa. Nah, selama 3 tahun ternyata green budgetnya naik, tapi semua untuk honor tim. Nah, itu. Kemudian yang lain juga kelihatan. Jadi merah dan kuning ini yang harus kita waspadai, karena dari hasil mendeteksi yang lebih dalam lagi, misalnya Dinas Kehutanan, wah, belanja pengadaan barang jasanya besar. Dipakai buat apa? Kita masuk ke yang lebih detail lagi, mereka bilang, oh ini programnya kesadaran, peningkatan kesadaran karhutla. Tapi kok barang dan jasanya besar? Oh ternyata lebih banyak untuk pengadaan kaos. Gitu. Biasanya kan kita punya kearifan lokal, jadi kalau mau ada acara kita suka bikin kaos bareng, kaos bersama atau batik bersama. Nah. Kita punya 50 kegiatan dalam 1 tahun, punya 50 batik baru. Waduh. Nah, ini jadi kaosnya hijau kan, green budget, nah, yang gitu. Nah,
sebenarnya bukan berarti